semua sama, hanya 3 leluhur. Leluhur yang sama. 3 leluhur. Ya. Tapi tidak ada yang lain, hanya 3. Kalau itu laki-laki ya, hanya 3. Itu tidak mungkin, itu unik di dunia. Kalau hanya 2-3 leluhur terdapat itu di Pasifik, kalau pulau kecil dengan 10.000 orang, 20.000 orang, leluhur hanya 2 atau apa ya. Tapi kalau pulau besar ada begitu banyak, 750.000 umat penduduk. Hanya 3 ini tidak dapat di dunia, hanya di sini. Dunia saja. Seharusnya lebih banyak. Leluhur itu. Ya. Berarti bisa disimpulkan secara garis besar bahwa leluhur masyarakat Nias itu menjadi satu pokok dasar dari 3 leluhur tadi. Berarti belum ada percampuran secara signifikan. Menyatu itu. Dan ya profesor itu mau datang lagi dulu, tidak berhasil lagi, dia buat proposal. Katanya proposal itu sangat bagus ya. Ditolak. Tidak ada lobby yang untuk mendukung dia, dan itu hanya melanjutkan apa yang sudah dimulai dulu. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Diteruskan lagi ke dia. Tapi itu katakan hanya 3 leluhur, wanita mungkin 20, 25 atau apa lebih, tapi juga hanya sedikit ya. Tapi menurut penuturan tradisi lisan, manuskrip tertua di Kepulauan Nias itu ada di mana? Kira-kira ada nggak ya itu Pastor? Ini ya saya tidak tahu apakah ada satu, tapi yang ada yang kita tahu tulisan pertama itu dari 851 dari Sulaiman. 851 dari Ya, Sulaiman. Sulaiman. Itu teks otentik itu dulu terdapat dalam bahasa Arab, diterjemahkan oleh Ferrand, orang Prancis, ke dalam bahasa Prancis. Dari Prancis, kontroler Schröder ambil itu, masukkan itu dalam bukunya. Kemudian dari situ saya menerjemahkan, masukkan dalam buku asal-usul. Masyarakat Nias yang warna putih itu ya. Ya, di situ masuk teks yang tertua. Yang tahun 1000. Perhatian buat karyawan museum. Tahun 800. Mohon tolong jumpa dengan tertulis tolong diarahkan ke pos siaga untuk mengarahkan tertulis ke pos siaga. Ditunggu. Jadi kita lihat itu Paus sekarang sudah pergi ke Irak. Betul. Irak ke selatan itu di Euphrat dan Tigris, kedua ke Peloponnesia dan situ. Mohon perhatian kembali buat karyawan museum yang berada di lapangan untuk bilang ke tertulis menyuruh tertulis ke pos siaga. Kami tunggu pos siaga tertulis. Makanya salah satu tulisan tercatat mengenai Pulau Nias ini. Itu ya si Sulaiman. Itu Tahun 850. Berarti catatan terbuat tentang Nias itu hanya satu buku itu. Masih ada yang menyusul nanti yang lain ya. Sampai 1400 kira-kira. Ada dalam buku itu. Asal-usul Nampak itu ya. Secara garis besar ini Romo, yang membedakan semua tiap-tiap wilayah administratif, misal Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, apa yang menjadi ciri khas yang membedakan budaya masing-masing? Terlihat dari mana? Dilihat dari arsitektur ya. Arsitektur rumah adat. Arsitektur beda-beda. Kemudian saya selalu harap ada yang meneliti itu, bahasa beda-beda, ada ciri khas di dalam, beda-beda. Di bahasanya. Ada kata yang sangat berbeda, bentuknya apa hal yang sama ya dimaksudkan, tapi sangat berbeda bahasa di daerah. Kalau dikatakan di Cicak, cia-cia di Teluk Utara. Kemudian di Gomo, apa di Tegucigalpa, Tabalaya,
Hampir sama, Cia-Cia juga. Kiliwi. Iya, Kiliwi kalau di Gunung Soliam. Sangat berbeda. Atau Cicak, cia-cia, kiliwi. Kiliwi, Tabalaea, Tabalaea. atau Sauber. Semua pakai itu dulu. Tidak ada pakaian lain ya. Hanya sombe itu. Sauber. Tapi tidak dikenal di Kongo, Paseva. Dan di Ya, pesawat. Kongo di Teluk Dalam pokok hal yang sama, beda sekali disebut pohon ya, pohon yang sama Beda penyebutan di masing-masing daerah. dari situ saya tahu atau yakin ada dulu beda suku di sini dan dari mereka bahasa itu yang berbeda dan itu pelan-pelan hilang ya. Bahasanya sih berasal dari pecahan bahasa mana ya? Sepertinya Belum dia hanya menggunakan huruf vokal semua ya. Rata-rata misalnya Hezomoite, Ya. Hadia Geda, Hadia Duria dan lain sebagainya. Belum kita ya. tahu dari mana ya. Iya ya. Dan itu harapan saya, yakin kalau ada sungguh linguis yang meneliti kata yang khusus ya, mungkin dia menemukan di sini di sana yang sama yang bisa dapat indikasi apa saja dari sana. Belum kita tahu. Ya. Dan Berarti hanya dikatakan beda dengan bahasa lain di Indonesia. ya. Dan lebih tua daripada pendatang. Tadi sudah kian ada bahasa pendatang kemudian belajar bahasa. Bahasa tersebut. Tapi yang punya bahasa itu dulu mungkin mereka dihabisi juga. Nah itu yang Pakai replacement ya. Ya, betul. Pendatang baru habiskan Yang duluan ikan ada baru membuat juga bahasa itu menjadi bahasa sehari-hari mereka. Karena kami kecewa benar. Sudah pasti ada bela dulu yang di pohon. Ya. Bela. Terkait Pasti. dengan bela itu, apakah bela itu disebut dengan binatang hutan atau maaf dalam tanda kutip adalah manusia yang tinggal di hutan atau sejenis makhluk halus, Roh? Sungguh manusia. Berarti bela itu manusia. Sungguh manusia dan seperti biasa hidup di atas pohon dulu. Belum ada visi untuk menentang hutan atau apa. Mereka tinggal di pohon. Jadi bela itu bukan setan. Manusia. Tidak. Karena selama ini kan orang menentukan bahwa bela itu adalah setan di pohon, manusia albino yang berkulit putih. Albino, Iya, berkulit macam-macam. Tidak. Bela sungguh manusia. Ya. Dan umpamanya di Teluk Dalam masih dipanggil sebagai kawan, bela ya, kawan. Ya. Tapi ada juga tempat lain terjadi mereka seperti di Potohi ya. Dan apalagi bilang, oh itu dia. Tidak ada yang kambu-kambu. bela. Tidak. Kipas. Angin Oh, iya. persembahan dikasihkan sama bela ya. Orang yang mau memburu Harus kasih persembahan. harus minta izin dari bela karena bela punya segala marga satwa gitu. Jadi minta izin kami mau Berburu. ya. Berarti bela ini bisa dikatakan atau orang yang generasi ini memutuskan bahwa bela itu adalah yang maha pencipta atau yang maha memiliki. Bukan. Pokok situs di mana mereka tinggal itu hutan dan mereka memiliki satwa di hutan itu milik mereka. Jadi sudah sopan orang lain mau ambil itu minta izin Ke tak bela. bisa ya. Berarti bela itu bisa kita lihat secara mata telanjang. Dulu memang bela. Lagi mereka dipotohi. Jadi manusia kasih persembahan apa dikasih pada lalu Oh iya, kalau tidak guna ya. Iya.
tahun 80 dibuat macam hiasan emas itu emas baru ya. Padahal bukan. Dipotong ya, Dipotong. dipotong ini. Dan ini separat ina Floren tukang gigi Iya pastor. Ina Flor. masih ada. Kami tahu di kampung kami, tapi tidak boleh disebut ya nanti konflik ya. Ada belanya. Masih ada keturunan bela ya. Atau di Soiiwa, kalau kita ke Niasemak, Soiiwa, Soiiwa, katanya waktu itu 7 keturunan yang lalu, sekarang sudah 8 keturunan yang lalu. Waktu mereka memburu, manusia memburu, selalu membawa bekal itu dan letakkan di kaki pohon itu bagi memburu, kembali nanti mau ambil itu mah hilang. Selalu hilang. Itu diambil oleh belanya atau dimakan binatang juga? Tidak. Kemudian mereka mengintip, membuat seperti daging, memburu, nanti intip itu tersembunyi, melihat turun dari pohon. Wujud manusia. Ambil itu, mau mereka tangkap ya. Dan kemudian katanya apa? Laburu. Bisa saja dulu dibunuh tapi ya laburu ya, pohon bela. Berarti kalau di pohon-pohon itu mereka tidak bisa kita lihat secara mata telanjang seperti ini. Bisa dulu. Tapi itu baru kemudian berkembangan. Dibilang dulu masih ada mereka tapi tidak nampak lagi ya. Itu yang dibuat oleh manusia. Dulu mereka di pohon ada kemajuan, ada besi, ada balaku apa bisa terbang apa mereka turun. Sudah tidak di pohon lagi. Tidak lagi dan mereka bisa buat pondok sendiri ya. Berarti cerita bahwa Bella sudah tidak terlihat lagi itu cerita fiktif. Fiktif ya. Hanya dibuat oleh manusia untuk menghilangkan jejak yang tadinya Bella yang ada di atas pohon karena mereka sudah mendapat pengetahuan. Tidak, masih ada makhluk halus. Iya, sampai sekarang saya juga mendengarkan itu terkait dan bukan hanya orang-orang yang seumuran mungkin Parobaya yang mengatakan itu pastor, tapi orang tua juga mengatakan bahwa iya Bella itu adalah makhluk halus. Ya itu kan. Makanya ini perlu pelurusan ya. Sejak kecil mereka pelajari terkait itu ya. Sudah mendarah daging ya dan menjadi pengetahuan bagi orang tua, bahkan mungkin orang tua kakek nenek yang sudah mengatakan itu bahwa Bella itu hati-hati ya nanti Bella ada biasanya perempuan seringkali ya diingatkan hati-hati kalau jangan tidur siang di Nose. Oh bahaya. Iya bahaya. Dan itu kemudian juga ada satu wanita hamil dari orang biasa kampung apa kemudian mungkin ada Bella ya. Iya. Ya apa boleh buat ya. Romo, terkait dengan Bella itu, kenapa anak-anak albino di Nias itu sering dikatakan Bella? Ya itu juga salah ya. Iya, padahal kan kita tahu bahwa albino itu kekurangan pigmen. Ya, dan itu juga paling banyak muncul di Nias, di Afrika juga. Iya. Itu muncul di mana banyak incest, perkawinan, hubungan dan hubungan darah. Saudara. Di situ paling banyak muncul. Iya, albino. Apakah dia sudah memungkinkan hal seperti itu terjadi? Banyak ya, ini banyak albino. Iya, apakah karena hubungan incest itu? Ya, memang. Dan incest sudah amal, sudah mulai dari awal. Dan itu semua baru kami bicara juga. Apa itu? Apalagi asam urat. Iya, asam urat. Itu hubungan darah, perkawinan hubungan darah. Asam urat, penyakit asam urat? Itu tidak ada di sana disimbolkan begitu sudah bersama kita ya, karena mereka tidak boleh menikah. Ya, tapi di sini Sama marga. Di sini sejak awal
ibu kawin dengan anaknya ya, itu tradisi ditulis ya atau diceritakan terus menerus ya. Ibu Kawin ya selalu mele niha pakulidan. Iya itu. Mele niha pakulidan. Maka dia kawin dengan anaknya. Yang dia atau anaknya kawin dengan ibunya, ibu menolak ya, tidak boleh. Saya ibuku. Tidak mungkin, ibu saya sudah lama ditinggalkan di sana, tidak mungkin lagi ya. Mereka ibu kemudian bilang kalau saya tidak ibumu, salam baik ya. Tapi kalau saya ibumu, kamu hamil nanti ya. Dan itu ada makna ono dalina dan apa dari setiap bagian tubuh menjadi hamil nanti ya. Ono dalina, ono dan apapun ya. Jadi itu di Kongo sudah pada awal incest ibu dengan anak. Lahir dua anak kembar, laki-laki dan putri. Putri dikasih di pucuk di hulu sungai, laki-laki di muara. Dia lihat di sungai ada yang lanjut di situ. Seselma, bunga dan talilit satu lampu di dalam. Kalau itu ada manusia lagi-lagi mencari asal rambut itu. Ya, dasar utama mereka kawin. Jadi pada awal itu incest. Berarti leluhur kita itu hasil incest, bukan? Incest ya. Semua. Ya bagaimana itu pada awal itu ada dan itu sudah meresap di dalam ya, di dalam darah dan apa ya. Kan itu banyak dilihat ditemukan itu albino, asam urat, mencari beban ya dari itu. Datang profesor dari atau belum profesor yang mau dari Usimeda, dia khusus mau periksa Tika di sini ya. Belajar kita bening. Ya. Mulai di sebelah, bisa ke sebelah juga itu tidak ada obat lagi nanti ya. Bisa meninggal. Jadi ini ya. Hanya di Nias terdapat penyakit ya. Dan mereka menemukan itu di Medan apa dari orang Nias ya. Tapi di suku lain tidak terdapat. Tidak. Hanya dari suku Nias saja karena dari campuran dari ya. Berarti dan di Filipina dapat di yang apa itu Taiwan ya apa? Taiwan dari Taiwan ya sama ya. Jadi itu semua dapat dipelajari dari DNA itu temporal yang bagus. Makanya ini sangat-sangat memberkati saya secara khusus karena begini Romo, dilema sekarang ini banyak generasi muda, mungkin generasi yang orang tua masih memahami terkait dengan budaya kita ini, tetapi generasi milenial ini bisa dihitung dengan jari yang betul-betul ingin mendalami terkait dengan budaya ini. Nah, dengan segala cara saya sampai ke Nias ini tadi pagi, saya bilang saya harus sempatkan bertemu dengan guru saya. Guru saya Cari di mana. Pokok kalau saya menemukan seorang dulu, tadi begitu ya, menemukan sesuatu senang saya ya. Atau umpamanya memang di Soiba dulu dan hanya sama. Bukan ini artinya ya. Eutoraan itu ya. Bukan ini artinya ya. Pernikahan dan gaya. Berarti bewo itu kalau kita istilahkan bewo itu dari nama pohon. Pohon ya. Terus kenapa dibawa dalam satu tahanan untuk melamar seorang perempuan dengan istilah ya bewo? itu berosot atau karena pokok bewo dilihat pohon begitu indah, raksasa berjumlah itu maunya begitu adat kita atau yang begitu lihat bewo dia ya. Bewo bukan kaku suam ya. Tapi apa senang memberi itu bewo ya. Dan banyak desa disebut ini bewo.
gunung. Ya, desa Be dari pohon ini. Dari kata pohon Be tadi. Ya, ini Be atau Tuho Be juga dari pohon ini. Pohon itu raksasa. Kalau mau ditebang tidak ada sensor dulu ya. Mereka buat satu kerang apa? Mungkin dia setinggi 2 meter, 3 meter ditebang gitu ya. Tinggal di bawah Kaki-kaki. itu. Dan itu disebut Tuho. Tuho dari pohon Be disebut Tuho Be. Dan selalu kalau mau buat kaki pipa ambil kayu di Dari Be. Dari kayu situ ya. Be. Jadi dunia sejarah tidak kenal itu lagi pohon. Itu pohon itu pertama sekali ada itu di daerah administratif mana itu? Mungkin di seluruh biasa Ada Be. ya. Tidak hanya di Gomo saja. Tidak. Di mana orang menterikan desa ada apa tanda atau orang berumah di situ di mana mereka di mana ada Be Pak di Be ya di Sinari Basinari pohon itu menjadi tanda di situ dia di Sinari di Be ya. Berarti asal nama-nama desa itu dia bisa kita kategorikan bahwa dari nama-nama pohon. Sebagian banyak nama desa dari pohon ya. Jadi Bowo, Sinariki, Lelemboli gitu ya. Jadi sama mengenai apa itu Toraha selalu kan Eutoraha. Tidak ada Eutoraha di seluruh Nias. Tapi di Gomo dibedakan 3 tumbuhan Toraha Simatua, Toraha Sialare, Toraha Langi. Toraha Simatua itu kecil, Toraha Sialare bisa daunnya bisa dimakan. Toraha Langi bisa 2,5 meter Tingginya. Tapi dari Toraha Sialare itu ada bunga kecil suka terbang-terbang itu. Mungkin itu dilihat maunya begitu juga keturunan kita terbang. Tapi Toraha itu kemudian kalau istri sudah mulai hamil, dibilang itu aroma Toraha bagoto. Itu tanda ya Toraha dia hamil. Ada terkait dengan wilayah Nias Barat, ya Romo, wilayah Nias Barat, wilayah Nias Selatan, wilayah Nias Induk ini, apa keunggulan dari Nias Barat itu terkait budaya? Kalau kita lihat di Nias Selatan, itu kan secara wilayah administratif menjadi cikal bakal keturunan masyarakatnya, leluhur masyarakat Nias di Gomo ya. Kalau di Nias Barat itu kok ada yang marga Marutau, Maruhawa, Marunduri? Tapi itu di Hinako. Di Hinako, tapi Nias Barat dia ya? Itu pendeta yang menulis itu ya, dari dia saya dapat ya. Pendeta Maruhawa atau apa ya. Hinako. Cucunya penulis itu saya mendapat itu. Oh, beliau yang menulis. Pendeta Ali Marukau Itu orang Hinako. menulis manuskrip terkait dengan budaya. Dengan secara Hinako ya. Dan Hinako, Maru, suku Maru dari Sulawesi. Orang Sulawesi di Hinako. Semua Maru itu ya. yang mengenakan marga Maru itu dari Sulawesi. Ya dulu yang pertama, tapi kemudian siapa datang ke Hinako diberi juga nama Maru itu kita. Tapi dasar itu dari Sulawesi dan mereka diserang di Hinako oleh Aceh dan Gunung hampir semua di Hinako orang Aceh. Kapan itu
karena orang Aceh datang ke Nias tahun sesudah meninggal Iskandar Muda. Iskandar Muda di Aceh meninggal 1800 sangat salah 1600 sudah boleh itu ya. Nggak apa-apa pastor. Nanti di buku pastor kan ada. 39 dia meninggal dan 1642 ada yang datang ke konflik mereka di sana juga. Iskandar Muda meninggal dan yang lain laki-laki semua di laut langsung diangkat penggantinya seorang perempuan. Jadi laki-laki bilang mana mungkin kita biarkan dia lagi tinggi oleh seorang wanita, ayo kita lagi angkat 7 biduk ke Nias, kemana kita sampai itu tanah air kita kan. Akan tiba di Nias. Satu perahu ke Dinako, dan di sana mereka membunuh orang Maru tadi. Tapi mereka tidak tinggal di sana, orang Aceh pulang lagi. Sisa hidupnya lain singgah ke daerah Nias ya? Ya, di utara dan di Gunung Sitoli dan sampai ke selatan di Toen. Itu yang menjadi cikal bakal. Kami ke sana sama mantan kepala desa mudik, keturunan Poland ya. Kami ke sana Suster Clara Duma, saya. Clara Duma dari Barat Toen itu keturunan Poland. Suster Clara. Ya, dari pihak laki-laki ya. Jadi banyak kita. Saudara. 13 keturunan Islam ya. Jadi itu boleh. Tapi kami dulu yakin harus ada melalui DNA kita menemukan keturunan Bela. Tidak ada. Kami yakin harus menemukan keturunan yang tinggal di Gua Tegidara. Yang di Gunung Stoli. Ya. Yang di Lina ini. Ya. Kecewa tidak ditemukan apa-apa. Seharusnya itu harapan kami menemukan ini dan seharusnya ada dan ya tidak mungkin bahwa semuanya radikal dibunuh, yang lain mungkin masih ada ya. Iya, mungkin masih ada. Kalau dulu kita mengenal bahwa pembantaian itu kan hanya laki-laki saja yang dibantai, Ya, perempuan tapi, masih ada. Tapi kalau semua laki-laki dibantai tidak ditemukan lagi itu Generasi ya. berikutnya. Ya, itu ya. Luar biasa sekali Romo, pembicaraan yang hangat di sore ini menjadi pengetahuan baru bagi saya. Untuk saya jurnalis Romo luar biasa ya. Kalau buku-buku yang bercerita tentang cerita rakyat Nias itu di Romo sudah buat juga. apa saya tulis profesor. belum. Saya belum profesor. Terima kasih. Ini selesai dulu ya. Jadi terima kasih ini dan saya baru belajar juga karena di pagi ini melihat rumah mini yang kita punya. Ini Ya, sudah lama di sini saya sudah karena mau terbitkan satu buku tentang Holi, Ulu Gabo, Holi, dan menemukan juga info di situ adanya rumah Anak Sila Riau. Sila Riau. Dan itu salah ya, salah dulu. Jadi di sini dalam rumah Miniatur.
Ya, hati. 6 sila yang bukan apa. 6. 6. Jadi benar. Dan semua lengkap dia buat di dalam rumah itu dulu ya. Hantu laba-laba, hantu bata itu tahu gaji. Iya. Semua lengkap dia buat, tapi kok nampak di dalam rumah. Baru pagi ini saya sungguh memperhatikan, padahal sudah lama ya. Dari Ulu Gawo. Ulu Gawo beda dengan yang lain. Rumah adatnya. Rumah adatnya. Apa yang membedakannya, Roh? Dari sila Layau tadi. Katanya pengakaman kami buat seperti di Gomo dan pindah dari Gomo. Dan justru karena di sana kita Holi, maka kami sebut di sini desa Holi. Ulu Gawo. Ada sebut Holi. Tahu kalau itu saya juga tahu kenapa ada apotek di pasar Holi Farma. Orang itu tadi. Oh, dari Holi itu makanya ada. Ya. Saya langsung tanya seperti itu. Ke Holi Farma itu. Tahu saya tahu. Ya. Tapi ada juga yang menjual emas itu, Romo, Holi Anaa. Holi Anaa mungkin juga orang. Iya, ada Holi Anaa ya. Kalau tidak salah ya, ada toko emas Holi Anaa ya. Jadi bisa jadi satu sumber juga untuk penerbitan buku yang baru nanti. Jadi dalam arsitektur mereka masing-masing menemukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Saya coba di Ulu Gawo, di Teteresi, di Babel, dari Teteresi sedikit orang rumah adat, rumah adat kayak apa, rumah apa tidak. Dulu kakek dia keliling Di seluruh pulaunya sini. keliling dan dia melihat sesuatu, melihat ini, dan dia padukan itu dalam rumah. Itulah yang menjadi cikal bakal rumah adat Ulu Gawo itu. Belum Ulu Gawo ini di Oladana. Oladanya. Teteresi Oladana ya. Jadi itu satu contoh orang kreatif ya. Melihat, memadukan. Romo ini kan orang Nias belum mengenal aksara ya. Tapi mereka bisa menciptakan desain arsitektur rumah yang begitu megah. Bahkan dulu tidak menggunakan paku dari besi. Ya, itu pengetahuan arsitektur orang Nias itu dapat dari mana? Itu saya selalu di mereka punya. Kenapa bisa presisi setiap sudutnya? Dan ukuran tidak punya meteran. Iya. Itu semua ukuran tangan apa Jengkal. semua ada. Itu mereka pakai ya. Satu ukuran juga ini ukuran. Mengapa begini? Mengapa tidak begini? Begini, ini dikepal. Satu begini ya. Oh. Ini menandakan apa ini, Bang? Kalau Ini katanya ini dia obel ya, memberi yang kanan. terbuka atau kiri Oke, kalau ini ini harus tahan juga. Kalau hanya memberi kita jatuh miskin. betul, habis ya, habis semuanya ya. Berarti harus ada. Kalau hanya menutup begini juga nanti nggak baik ya, di kikinya nggak baik ya, berarti. Oh, dua-dua. Itu di Tegicita itu orang yang membuat. Oh, makanya ada patung yang suka begini itu ya, Romo ya. Ini ditutup satu ya. Filosofinya artinya selain memberi, ini juga harus bisa menahan ya. Berarti orang dari seluruh masyarakat yang kita lihat, Romo, kira-kira yang hampir mirip dengan arsitektur masyarakat Nias dalam seni bangunan atau kriya itu hanya Nias atau ada suku lain berdasarkan penelitian, Romo? Di luar Nias. Di luar Nias, bisa saja di Indonesia. Di luar Nias tidak ada rumah yang punya riba seperti di Nias. Riba itu silang kaki ya? Tidak, itu hanya khusus di Nias. Dan itu pengalaman dan banyak gempa bumi. Ya harus sok kiri kanan supaya tidak cuma itu hanya di Nias pengalaman.
karena banyak yang bagus juga di sini dan juga karena orang punya keahlian dari mana ini belum ada semua novela sama Natsubadana yang kita dibuat itu kemudian yang datang keturunan Yongwa itu namanya waktu ada Singkwang katakanlah 600 tahun yang lalu waktu si armada Cina ya menguasai itu semua. Kemudian mereka punya dalam kapal di Singkwang katakannya di Sumatera. Tahu membuat kapal itu sudah ahli arsitek ya, dan dari sana masuk. Saya katakan orang bela yang turun dari pohon hari ini besok tidak membangun rumah adat. Kalau mau kapal ada keahlian ya. Tetapi yang turun yang datang dari kapal dari sana dan itu si Siva Motori, si Siva selalu disebut Siva masuk kemajuan sampai dari sana 600 tahun. Berarti mereka masuk ke Nias juga. Ya, Apa peninggalannya signifikan budayanya? Manusianya ya. Nih. Iya kan? Orang di kapal ke Jakarta dan Oh, Nias. Aku orang Cina. Seorang Nias. Ya itulah peninggalan yang begitu besar ya. Hasil dari DNA tadi. Leluhur masyarakat. Terima kasih Romo. Ya, obrolan yang luar biasa sekali ini. Ya. Jadi itu Ahmad Itu 3 tahun. Iya, dia di Jakarta sekarang sama saya. Kemudian bapak saya sudah tidak ada. Romo. Nah sekarang saya sedang studi mengambil program doktoral. Ya, saya ambil program magister psikologi. Ya, saya lebih suka psikologi lintas budaya. Karena psikologi lintas budaya termasuk yang Romo ceritakan tadi. Kenapa? Karena watak orang dari wilayah A, watak orang di wilayah B, watak orang di wilayah C itu pasti ada hubungannya. Dan memang dalam satu wilayah kepulauan misalnya, tetapi berbeda-beda tiap daerah yang mempengaruhi. ada mereka bilang dulu bahasa itu diatur dari air yang kita minum. Beda air yang kita minum, beda maksud, tapi beda wilayah. Cuma kita ada orang yang tinggal di bukit-bukit atau yang tinggal di pinggir sungai, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, ini akan menjadi bahan perenungan. Adakah satu terkait dengan budi pekerti agar tetap menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di laut, dan pantai juga tidak membuang sampah ke tempat melalui kegiatan. Tetap memperhatikan anggota keluarga, mengawasi anak-anak, baik untuk berenang di laut maupun bermain di area yang diperintahkan. Menjaga jarak dengan takwa dan memberikan mereka bersama kepada takwa area menjaga keselamatan tanah, tidak mencabut atau mematikan tanaman dan obat-obatan agar lingkungan dan mereka pasang bagi pengunjung yang memiliki kendaraan agar memarkir kendaraan dengan teratur dan tidak meninggalkan barang-barang bawaan di kendaraannya masing-masing. Kami yang bertugas atas nama ADS Kawanan tersebut mengucapkan terima kasih. Selamat sore, ya Allah. Misalnya kalau melanggar ini biarlah perutmu pecah. Ada salah satu itu ya aboto dalume, ya asila hulume. Kenapa selalu kutukan? Menakutkan supaya dia sungguh memperhatikan ya. Dan zerai. Gantinya sekarang kalau dia beragama dengan kesadaran ya. Betul. Tapi kalau sama kita ada juga mengkutukan, tapi kalau kamu tidak Tidak. ya. Diskusi yang masih ya, oke Romo, saya
hari ini masih libur di saya 4 hari di Nias saja. Jumere, coba. Tidak, saya tidak ke Tumori. Hari ini saya di kota, besok saya ke Nias Barat. Hari baru Sabtu saya kembali lagi ke sini. Baru Menemukan air yang cocok dengan itu Air di situ mau tinggal. Itu ditemukan di Nias Barat, maka itu masih ada air itu, nama air itu di Nias Barat. apa ya, mungkin itu Lamemi atau apa pokok di situ daerah. Jadi di situ mereka bangun kemudian ya. Itu si Gemi dan kemudian kerinduan akan tempat asal leluhur mereka menyebut diri marga lain. Di Tanoi tidak ada. Ya, sekarang di Nano itu marga apa yang tinggal? Iya. Iya itu ya. Rosa. Laut itu ada. Makasih. Lain tahu. Tapi dari itu delapan di situ marga ya. Bumendu. Tapi kalau yang itu Nauli tidak. Bukan karena sesuatu hal yang karena dia perkasa. Kalau perempuan selalu identik dengan perempuan, satu laki-laki selalu ya. Baru kesini. Wadah siapa? Kita dari apa disebut di sana lewat sungai Oyo ke atas lava-lava liur ke arah Ibilaca. Oke. 1, 2, 3. Ya, satu lagi. 1, 2, 3.